Halo Sobat Investor, kembali berjumpa di program di tutorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di IDX Channel TV dan idxchannel.com bersama saya Andrew Santosa, Wakil Pemimpin Digital IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudahkah bisa tersenyum lebar dengan kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi di sepanjang hari ini? Atau masih turut berhitung dan menyusun strategi lanjutan mengingat masih ada sejumlah portofolio koleksi yang tertinggal di zona merah? Ya, tingginya kenaikan IHSG pada perdagangan kali ini setidaknya mampu mengkompensasi porsi pelemahan yang terjadi cukup dalam pada perdagangan awal pekan. Meski harus diakui juga bahwa posisi indeks saat ini masih tetap jauh dari kata ideal sebagaimana yang diharapkan pelaku pasar, dengan mempertimbangkan posisi fundamental perekonomian nasional saat ini. Ini dengan tren lonjakan yang terjadi, pelaku pasar seolah kembali dibuat bimbang dan membaca arah pergerakan indeks ke depan. Apakah sekiranya bakal melanjutkan penguatan dengan merangsek mendekat pada level psikologis 6 ribuan atau kembali terpleset seperti yang kerap terjadi sehingga bahkan investor mulai mempertimbangkan posisi 5 ribuan sebagai pelabuhan indeks selanjutnya. Ya Sobat Investor, terlepas dari pilihan sikap dan strategi yang Anda pilih untuk berinvestasi saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Seperti halnya manuver tiba-tiba yang baru saja dilakukan Bank Indonesia atau BI pada siang hari ini, Selasa 9 Juni 2026 dengan secara mendadak menaikkan suku bunga acuannya atau BI rate menjadi 5,5%. Keputusan tersebut diambil oleh BI dalam rapat Dewan Gubernur mingguan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan bauran kebijakan yang telah ditetapkan dalam RDG bulanan. Langkah menaikkan suku bunga acuan ini kembali dilakukan BI dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir, di mana sebelumnya BI juga telah menaikkan posisi suku bunga acuan dari semula 5% menjadi 5,25% pada 19 hingga 20 Mei 2006 lalu. Selain itu, langkah kenaikan BI rate juga seolah mengkonfirmasi pandangan sejumlah pengamat pasar uang dan komoditas yang sebelumnya juga telah memperkirakan bahwa opsi kenaikan suku bunga acuan sangat mungkin untuk kembali dilakukan oleh BI di sepanjang Juni 2026 ini. Oleh sejumlah pengamat tersebut, proyeksi itu didasarkan pada tren pelemahan mata uang rupiah yang terus terjadi dan bahkan dengan tren laju yang cukup cepat, sehingga berpotensi mendongkrak harga berbagai komoditas impor yang selama ini masih menjadi penopang utama atas kebutuhan pasar domestik, seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga bahan baku berbagai industri. Jika sampai hal tersebut benar terjadi, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah berupa potensi chaosnya pergerakan harga kebutuhan pokok di masyarakat, yang bukan tidak mungkin juga bakal mengganggu stabilitas nasional. Karenanya dengan harga dan konsekuensi yang demikian krusial, kalangan pengamat pasar uang meyakini bahwa pemerintah tidak akan diam dan bakal mendorong Kementerian Keuangan dan juga BI untuk segera mengambil tindakan taktis dan preventif, yang diantaranya adalah kembali menaikkan suku bunga acuan. Dan benar saja proyeksi analis tersebut benar-benar terbukti dan dilakukan oleh BI, di mana menurut Gubernur BI, Peri Warjio, langkah kembali menaikkan BI rate ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi lanjutan yang diambil demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang yang masih terus berlangsung di Timur Tengah. Selain itu, langkah mendongkrak BI rate disebut Peri Warjio juga sebagai bentuk preemptif guna menjaga posisi inflasi pada 2026 hingga 2027 agar tetap berada dalam kisaran 2,5% plus minus, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai target pemerintah secara nasional. Tak hanya itu, langkah ini seolah menjadi bukti konkret yang sebelumnya telah disampaikan oleh BI yang bakal terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga posisi imbal hasil agar tetap menarik dan kompetitif di mata investor global.
Hingga ke depan diharapkan dapat menahan arus dana keluar atau capital outflow dan bahkan bisa membalikkannya menjadi aliran dana masuk atau capital inflow yang cukup deras demi menata kembali perekonomian nasional yang di dalamnya beberapa waktu terakhir dilingkupi oleh berbagai tekanan. Langkah kenaikan BI rate ini resmi ditempuh BI usai kenaikan yang juga terjadi pada imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Tak sekedar menaikkan suku bunga acuan, BI juga pada saat yang sama memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi sebesar 4,5%, serta menaikkan suku bunga lending facility yang juga sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Atas manuver BI yang cukup mengejutkan dan tak terduga ini, nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa 9 Juni 2006 siang terpantau berbalik menguat dan bahkan semakin mendekati batas psikologis 18 ribuan per dolar Amerika Serikat atau tepatnya parkir di posisi Rp18.090 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12:54 waktu Indonesia Barat. Tak hanya sekedar menekan BI rate, BI juga pada saat yang sama juga diketahui telah menempuh sejumlah langkah strategis terkait upaya penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam sebuah operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing. Beberapa diantaranya yaitu menaikkan insentif berupa penurunan tingkat swaps lindung nilai atau hedging swaps bagi investor asing sebesar 10% yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masuknya kembali dana investasi asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini telah ditanggung oleh para investor. Selain itu, BI juga membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement atau repo untuk tenor 3, 6, 9 hingga 22 bulan bagi perbankan yang diharapkan dapat lebih memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan uang primer atau MO tetap pada kisaran level double digit atau di atas 10%. Perluasan fasilitas repo ini nantinya bakal menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibanding mekanisme lain, termasuk melalui pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder yang selama ini telah senantiasa dilakukan oleh pihak BI. Jadi dengan segala rangkaian keputusan baru ini, harapan Bank Indonesia dan juga pemerintah secara umum agar nilai tukar rupiah dapat segera kembali ke level aman bakal segera terwujud. Apakah langkah dan strategi ini dapat diandalkan sebagai bentuk serangan yang bisa membalikkan keadaan Indonesia jadi di atas angin di tengah tekanan aksi jual oleh investor asing? Atau justru sebaliknya langkah ini tak lebih hanya akan menjadi bentuk pertahanan sporadis yang tak lama lagi juga bakal jebol oleh kuatnya tekanan capital outflow dari para pemodal global? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.